الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan hendaklah engkau tentukan tiap-tiap waktumu itu akan bahagian daripada wiridmu yang tertentu. Sekira-kira tiada lalu tiap-tiap wirid yang tertentu pada satu waktu itu kepada yang lainnya, supaya nyata bagimu berkah segala waktu itu, seperti yang hamba sebutkan segala wirid itu dalam risalah yang bernama Urwatul Wuska fi Silsilatil Waliyil Atqa Sayyidi Syekh Muhammad As-Saman. Bersalahan jika tiada engkau tentukan akan yang demikian itu, maka terkadang terbuat dan terkadang tiada terbuat. Maka yang demikian itu tiada nyata berkah waktumu itu. Jadi kata beliau, apabila kita sudah sembahyang asar selesai, lalu kita itu memperbuat seperti apa yang dilakukan kita seperti sembahyang zuhur, menuntut ilmu, membaca Quran atau berwiritan. Nah, habis itu tentukan waktunya, jadi kita tentukan waktu kita berwiritan ini, kapan kita itu membaca salawat, kapan kita itu membaca Quran. Tentukan waktunya. Misalnya kita itu membaca Quran habis sembahyang itu 2 lembar misalnya lah. Istiqomah 2 lembar setiap habis waktu 2 lembar. Jadi sehari sejuz. Sehari sejuz. Atau membaca salawat habis sembahyang 100. Atau habis kita berwiritan membaca salawat kamilah 11 kali. Misalnya istiqomah yang itu terus dilaksanakan berwiritan itu. Jadi kelihatan kata beliau berkahnya karena istiqomah tadi. Sama dengan kita menuntut ilmu ini. Nanti habis maghrib menuntut ilmu, baca abda ubis, baca. Nah itu istiqomah itu nanti kelihatan keberkahannya kalau kita sudah rutin melaksanakannya. Nah, istiqomah al-istiqamatu khairum min alfi karamatin. Nah itu jadi istiqomah membacanya. Kalau kada misalnya bacaan kita itu banyak, lalu ada kerjaan, kita mengerjakannya siang kada mampu, malam dikerjakan, malam kita qada, kita kerjakan, bukan dikada tapi dikerjakan di waktu malam hari. Misalnya sebahagian kada terbaca siang ini, wiritan ini kada terbaca, bacalah di malam hari. Kan kalau malam ini misalnya baca wiridul latif, ratibul atas, ratibul haddad dibaca, misalnya dibaca yasin atau barak dibaca, ini baca. Istiqomah membacanya. Yang penting dalam sehari itu misalnya kita sibuk, jangan tertinggal wiritan kita yang sehari itu kalau bisa, yang istiqomah. Jangan kita ini bercabut-cabut lah. Lihat membaca di Google misalnya, wah baca ini banyak-banyak rezekinya aja, baca ini. 2 hari kada datang-datang rezeki, ganti pulang, cari pulang, mang lebih cepat adalah aja. Ini ganti lagi ya lah. Itu ada istiqamah namanya, ada istiqamah. Bacaan kita sedikit aja cuma istiqamah. Ulun guru sedikit aja bacaan dia, misalnya salawat 10 habis sembahyang. Inilah habis sembahyang baca 11 misalnya, salawat kamilah habis sembahyang baca 11. Ada banyak bacaannya. Ada banyak. Habis sembahyang Isya baca ya latif misalnya 129 kali, habis subuh 129 kali baca ya latif. Itu aja. Amalnya kada banyak tapi istiqomah. Jadi asarnya tuh kelihatan. Wiritannya tuh kelihatan bagus.
puluhan tahun panggure de mamalakan ya. Kada ada hasil aja. Ada bapak. Nah itu yang penting istiqamahnya dulu lah. Nah itu bawiritan. Bawiritan itu memang bagus kita ini berdiam, hadir, hati bagus. Bagus hati. Tapi kalau ada kesempatan sambil berjalan, misalnya hafal Yasin, ya dibaca sambil berjalan, enggak ada apa-apa. Misalnya membaca Yasin, kita hafal misalnya, ini sibuk nah, jamnya sudah baca Yasin, baca sambil berjalan. Misalnya kalau hafal, kalau ada hafal berdiam kita sebentar. Nah itu masalahnya nih. Itu kada hafal. Kada hafal. Jadi istiqamah aja dirasakan. Karena bila kita ini bawiritan banyak, kena itu kita ini didesak oleh waktu. Banyaknya wiritan lagi tertinggal. Ya, banyaknya wiritan gue nih. Banyak ketinggalan. Lalu kata ikhlas. Jangan. Tapi kalau kita hendak bagus, biar aja banyak wiritan. Banyak wiritan. Dipaksakan aja. Dipaksakan biar kada ikhlas. Ulun mungkin sama aja, biar kada ikhlas ulun paksakan. Tapi istiqamah akan itu banyak istiqamah bagus. Sedikit istiqamah sudah bagus, banyak pulang. Nah, artinya dalam waktu itu kita banyak duduk istiqamah membaca wiritan yang banyak tadi, disitulah waktu kita manfaat namanya digunakan untuk kebaikan. Kalau mengaji ini sama, paham, kada paham. Duduk aja di majelis. Nanti paham kada paham lah. Yang penting waktu maksudnya itu kita menggunakan kada sia-sia, berkah, ketahuan, kelihatan berkahnya. Kada suka misalnya atau kada senang di dalam hati, kada apa-apa, kada paham, kada jadi masalah, duduklah di majelis ilmu. Walaupun Nabi itu kada paham kita itu. Nah, atau jadi kata beliau, ambillah artinya seperti yang sudah saya tulis di dalam Risalatul Urwatul Wusqa. Fi silsilatil waliyil atka Sayyidi Syekh Abdul Saman Muhammad Saman, ada di sini risalahnya. Nanti banyak aja risalah amaliyah, lihat di situ khusus beramaliyah atau kitab azkar, macam-macam amaliyah dari pagi sampai sore, lihat di situ amaliyah. Tapi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sudah menyusunkan wiritan itu, wiritan Latibul Haddad kah, Wiridul Latif kah, itu cukup sudah kita membaca itu. Sama ada itu dengan hadis. Jadi membaca Ratibul Haddad. Nah, itu yang kita malam Kamis itu membaca Ratibul Haddad. Ini satu aja membaca itulah. Ratibul Haddad itu satu aja di kampung. Sekampungan tuh nah dilindungi oleh Allah Taala. Satu aja membaca itu. Ada di kampung itu orang membaca Ratibul Haddad. Sekampungan aja orang itu terlindungi daripada bala yang turun. Seikum dia membaca Ratibul Haddad. Kalau di rumah itu banyak gangguan setan, hidup kada tenang, baca Ratibul Atas. Ratibul Atas, baca Ratibul Atas. Nah itu. Bacakan Ratibul Atas di rumah itulah. Nah itu. Kalau banyak jinnya mengganggu terus, bacakan surah Al-Baqarah. Qurannya gurih kedede aja. Kemana jadi Qurannya kedede? Suruh baca surah Al-Baqarah sekali lah. Di dalam rumah itu bacakan surah Al-Baqarah, Qurannya pulang kadada aja. Yang ada nih Yasin terus guru aja. Bikin ulun kada menukar Yasin ya. Bagian orang mana meninggal 100 hari, bagi orang dapat Yasin itu kan. Dapat Yasin. Banyak kaya Yasin di rumah guru, saurumahan kami kada bisa mengajinya aja. Nah Yasinnya aja bertumpuk. Yasin bertumpuk. Makanya ada cerita lah, ada kisah orang ini digali orang, kuburnya orang ini kada buruk, kada matinya tuh kada buruk, jadi orang bingung meninggalnya kada buruk, bagus, orangnya tua meninggal, kada matinya kada buruk, dalam artian utuh jasadnya bagus. Jadi didatangi orangnya bini sidin tua dah. Didatangi orang, wahai artinya bahasa kita itu, ibu laki piannya apa amaliyahnya sehingga dia ini matinya itu bagus nah, sekian tahun dikuburkan kada buruk. Amaliyah khususnya apa? Ujar sidin laki kuning kada bisa beramaliyah, kada ada amaliyah apa-apa kada ada.
Cuma ujar Sidin, kalau setiap malam aku lihat lakiku ini masuk ke kamar. Setiap malam masuk ke kamar sebelah, maksudnya itu nah, ke kamar sebelah mengikuti Quran, memegang Quran setiap malam. Ya Sidin. Dan aku dengar lakiku tuh menangis terus setiap malam. Ujar orang yang mendatangi laki Sidin tadi, bini Sidin tadi itu berarti laki pian inilah mengaji terus setiap malam. Kada aja bini. Lakiku ini kada bisa mengaji masalahnya. Masalahnya tuh lakiku ini kada bisa mengaji. Artinya mengaji Quran tuh kada bisa. Cuma setiap malamnya menjapai Quran. Setiap malam. Setiap malam membaca Quran. Kada membaca Quran, menjapai Quran. Dan menangisnya setiap malam membaca Quran itu. Menjapai Quran itu. Jadinya berpandir setiap malam itu artinya aku ini kada bisa membaca kalampian Allah Ta'ala, tapi ulun ini cinta dengan kalampian. Tapi ulun ini kada bisa menangis. Malam itu aja. Itu aja amaliyahnya. Jadi itu japai Quran, kada bisa, kada ada yang melajari. Japai buka menangis. Juru orang mana Qurannya? Cari orang Qurannya. Qurannya mana jarang? Ada aja Sidin Qurannya. Dilihati orang dasar hancur Qurannya. Bekas banyu mata Sidin. Bekas banyu mata Sidin. Itu yang menyebabkan Sidin itu amaliyahnya kata amaliyah apa? Menyayangi kalam Allah Ta'ala aja. Menyayangi kalam Allah Ta'ala. Matinya di depan rahmat kada buruk. Kada buruk. Menangis bekas kelihatan. Kita ini kan bisa membaca Quran. Bisa kita ini tajwid taharat, tapi kita jarang membaca Quran. Membaca Quran. Nah, karena keikhlasan hatinya tadi, kesedihannya dengan Allah Ta'ala, sehingga dia mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi orang yang senantiasa bertakarub kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala, walaupun dia orang awam sekalipun, kalau dapat rahmat Allah Ta'ala, itu melebihi daripada orang yang beramaliyah. Karena kita ini bila beramaliyah banyak, kadang kada dapat rahmat Allah Ta'ala. Malah murkanya Allah Ta'ala yang kita dapat. Kenapa? Karena di dalam hati kita ini ada sifat di mana kita merasa ujub, merasa bangga dengan kita itu beramaliyah. Bangga kita ini dengan ilmu yang kita amalkan. Bangga dengan diri kita yang hebat ini. Lalu kita itu bukannya mendapatkan rahmatnya daripada Allah Ta'ala, tetapi mendapatkan murkanya dari Allah Ta'ala. Maka kita belajar ini gunanya adalah untuk merendahkan diri kita, menyatakan diri kita ini sebenar-benarnya hamba kita ini terhadap Allah Ta'ala. Kita punya harta kada sumbung, itu titipan Allah Ta'ala. Kita punya pangkat kada sumbung dengan pangkat kita. Punya awak yang bagus, rupa yang tampan, kada sumbung kita dengan ketampanan kita. Nah, kada sumbung. Ini dengan ilmu tadi. Kalau kada ada ilmunya kayak apa? Kita ini setiap hari karena murkanya Allah Ta'ala aja. Di mana karena murkanya kita merasa bangga tuh nah. Keluar rumah bangga kita ini. Makai pejiru siput tulisannya apa? Siput kah tulisannya itu lah. Bangga kita ini. Nah, di sini kada ada besi ini. Nah, itu bangga kita dengan itu. Nah, itu jadi perjalanan kita itu dalam kemurkaan Allah Ta'ala. Wala tamsi fil ardi marahan, kata Allah di Quran itu. Jangan ikam ini berjalan di muka bumi itu merasa sombong, merasa harat, merasa hebat. Kada bisa juga ikam menelan bumi ini. Menjadi Allah Ta'ala. Nah, ini kada sombong kita. Kalau setiap hari itu, kalau hati kita ini kawat tawadhu, merendahkan diri dengan Allah Ta'ala, itu dapat rahmat kita itu. Nah, sebaliknya kalau kita merasa bangga, merasa kita ini hebat, nah itu dapat murka Allah Ta'ala. Jadi hebat itu, sombong itu bisa dengan perkataan, bisa dengan tingkah laku kita. Lah, artinya dengan perkataan kita memang menyatakan kita ini kada ada aku sini kada bisa. Sombong namanya di hati kita, kada diucapkan dalam hati bisa jadi. Nah itu. Bisa juga dengan perilaku kita, tingkah laku kita. Nauzubillah. Nah, banyak beristighfar. Dan sekalian bahwa jangan engkau suka pada tiap-tiap waktu itu, melainkan dengan bertambah ilmumu dan amalmu. Jadi menyakawa setiap hari itu bertambah ilmu dan bertambah amal. Tapi sekiranya kada mampu, walaupun itu pas sama sehari ini setiap hari baca Yasin, itu ada sebab mengatakan itu ada termasuk orang yang rugi aja masih.
Nah, tapi gunakan manfaatlah, manfaat. Setiap hari lain amaliyah kita. Maksudnya ilmu bertambah, amal kita pun bertambah. Dan jangan engkau suka pada tiap-tiap waktu itu dengan bertambah duniamu. Nah, kada suka kita itu Jarsidin kalau dunia kita aja yang bertambah. Dan keinginanmu serta kurang ilmumu, ilmumu dan amalmu. Jadi sehari itu dunia bertambah, tapi ilmu dan amal kada bisa, kada bertambah Jarsidin. Jangan itu. Nah, jadi salah satu kita tuh diberikan Allah Ta'ala harta itu yang berkah. Kita itu dengan harta itu kita dapat beramaliyah. Tapi kalau harta yang diberikan banyak oleh Allah Ta'ala mengganggu kita itu, artinya mengganggu kita untuk bertakarub kepada Allah Ta'ala, berarti itu harta tadi cobaan bagi kita. Nah, lanjuran bahasanya kalau di mutasawuf itu lanjuran, dilanjur oleh Allah Ta'ala. Dilanjur itu istidrat, murka Allah Ta'ala. Nah, ini orang ini dengan sebab hartanya kada mampu lagi menuntut ilmu, kada mampu bersedekah, kada mampu juga bersedekah, beribadah kada mampu juga. Dengan sebab harta banyak tadi sibuk dia mengurus itu tuh istidrat namanya lah. Istidrat artinya dimurka oleh Allah Ta'ala. Bahasa kita tuh aku beri lagi tambahi. Nah, supaya apa? Nanti siksa kita itu bertambah. Nah, siksa kita bertambah, murkanya Allah Ta'ala dengan sebab itu. Nah, di harta beramaliyah kada sampat lagi. Sibuk mengurus harta, kada mampu lagi. Jadi jangan ikam tu suka bertambahnya harta, tapi berkurang ilmu dan amal kita berkurang. Kalau kita tu bertambah ilmu, bertambah juga harta dunia. Nah, itu berarti Allah Ta'ala redha dengan seperti itu. Redha berarti. Maka apa faedah hidupmu di dalam dunia pada bertambah hartamu, padahal umurmu tiap-tiap ketika itu berkurang. Jadi tiap-tiap waktu itu pasti berkurang. Ini kita begawi ini kawa aja kita tahan, yalah. Tapi kalau umur kada kawa kita menahan, mun sampai kada bisa. Ijazah ajalukum fala yastakhiruna wala yastaqdimun. Kada ada diundur, kada bisa dimajukan, kada bisa. Bila sudah tetap harinya itu, hari itu sudah meninggal. Nah, ini. Jadi, jangan kita menunda-nunda lagi. Jadi kalau ada kesempatan laksanakan ibadah. Namun gawian banyak tuh niatakan ibadah. Jadi ibadah keluar tuh niatnya. Niatan. Misalnya begawi, beribadah niatakan untuk mengungkusi bini. Niatnya boleh banyak. Niat silaturahmi dengan kawan. Inilah. Ini silaturahmi di warung terus. Silaturahminya di warung janda kembang pulang. Silaturahmi ke apa itulah? Niatnya silaturahmi. Kalau berjalan niatnya silaturahmi jadi pahala jadinya. Nah, jangan sampai kita itu berkurang isiin ketika tiap-tiap hari. Karena kekayaan dunia itu tatkala engkau mati tiadalah engkau bawa ke dalam kubur dan tiada bersama-sama akan dikau di dalam akhirat melainkan amalmu jua. Jadi kada kecuali harta yang disedekahkan untuk jariah tadi itu yang beserta kita. Yang lainnya meninggalkan kita, itu pastilah. Hingga meninggalkan akan dikau oleh anak-anakmu dan istrimu dan segala toleranmu, keluargamu, jiranmu. Seperti habis kita dikubur, itu kita sorangan aja lagi dengan amaliyah kita. Salah satu fadilah keutamaan wajar orang supaya kita ini bisa menjawabi atau diringankan siksa kubur itu, diringankan di kubur itu. Hafal dulu kalimat marabbuka wa man nabiyuka wa madinuka wa ma kitabuka, itu hafal. Itu sebagian orang maksudnya itu supaya kita ini ingat mati. Setiap hari itu dihafalkan. Karena setiap hari juga tanah kuburan itu memanggil kita setiap hari. Memanggil kita. Memanggil kita. Jadi perlu kita ingat akan itu. Tapi yang menjawab di kuburan itu adalah amaliyah kita. Jangan misalnya ditanya malaikat, marabbuka,
kayaknya dulu lah malaikat laku mengingat-ingatakan lo ada kawa albian transaksi lu mengingat-ingatakan kau ingat-ingatakan dulu lah apa semalam lah aja kayaknya dulu ya kata kawa kayaknya itulah ada bisa kita itu bila amaliyah kita baik ya amaliyah kita yang menjawab kada kita yang menjawabnya itu amaliyah kita yang menjadikan kita itu ringan menjawab tadi itu. Maka kita ini bila kada dapat menjawablah dalam satu riwayat itu dipukul dengan gadanya. Tahu lah pian gada lah. Gada itu nang kayak satpam tuh ada gada kalau lah film Rahwana tuh nah. Nah itu dipukul dengan itu bila kada dapat sekali pukulan itu kita 7 lapis bumi tenggelamnya. Sekali pukulan. Gadanya itu beratnya melebihi daripada bumi dan langit. Mak guru kayak malaikat mengangkat ya. Ya berat halus ini tapi sekali pukul tenggelam. Bila kada dapat marab buka udin ya mau pukul orang. Imam muka aja. Siapa imam ikam? Latib ya. Lain tuh imam musalla inilah. Pukul orang. Nah, bilanya kada dapat dicungkil lagi oleh malaikat. Dengan kukunya dicungkil lagi, dinaikkan lagi, tanya lagi, pukul lagi. Seperti itu terus menerus. Nah, bila kita amaliyah baik, maka itu kita diberi kawan. Orang yang baik, yang nyaman kita tuh dalam kubur tuh kawan kita tuh baik rupanya. Dan kubur kita diluaskan 70 hasta. 35 meter. Kuburan kita itu diluaskan 35 meter. Mak guru berarti hantam yang di sebelahnya lah aja. Kada. Ini alam arwah sudah. Biar 30 meter berarti karena sebelah aja. Di bawah itu ya. Kada. Ini alam arwah. Alam arwah itu biar seperti lampu nih nah. Gimana lah biar lampu nih. Lampu ini biar berlapis-lapis kelihatan lah terlapis. Cahayanya tuh 100 watt, 50 watt, 3 watt. Kan kelihatan lah. Yang 3 watt kelihatan, yang 10 watt kelihatan. Tetap terlapis lainnya tuh tadi terlapis. Ini alam arwahnya adalah jangan disamakan kira itu. Alam arwah. Kita ini yang banyak kita lakukan di kubur ini takutnya ulun itu di kuburan ini itu takut kita lah itu pekerjaan kita di atas ini menjadikan siksa orang di kubur. Paham lah pian? Paham lah. Pekerjaan orang yang di atas ini menjadikan siksa kubur, tersiksa orang di kubur. Apa itu masalahnya guru aja? Masalahnya kita ini bermakam di tanah wakaf. Paham lah pian? Bermakam di tanah wakaf itu kita cukup mengambil tanah wakaf itu aja untuk kuburan. Pas kita aja. Jangan pian tambahi lagi di semen di higanya itu. Apabila pian niatnya itu adalah untuk kita dudukkah, untuk apakah, itu terpakai harta wakaf kurang. Wakaf kurang. Itu bermasalah namanya. Bermasalah. Tetapi misalnya ulun ini guru menyamin supaya ulun kawa aja duduk mun menjerah. Mun ada orang hendak berkubur di situ kada apa-apa. Itu kada masalah. Tapi kalau pian menyamin itu nih kuburan pian saminina. Luas mengambil lokasi. Ini tamakan tanah wakafnya. Kena orang menabuk di situ, pian sariki ada boleh. Ini tanah wakaf. Kada ada boleh memilikinya, satu orang pun kada boleh memilikinya. Nah takutnya ini karena ini haram, hukumnya itu haram ilmu fikih. Takutnya berimbas ke dalam. Amin. Artinya itu wilayah kuburan abahku aja. Berarti mengambil tanah wakaf. Hitungannya. Kada boleh itu. Anda boleh haram hukumnya. Kecuali kada ada niat pian, kada ada niat kami ini mau ada orang berkubur gini di situ kada apa-apa aja dibongkarnya aja misalnya kada muat lagi.
dibongkar orang di situ misalnya kada apa-apa. Mun pian bemamai keramik macam-macam bagus. Nah, itu haram harus tuh. Mun niat pian misalnya agan alkah pian, kada boleh pian mengambil alkahnya tuh, kada boleh. Mengambil tanahnya tuh kada boleh. Mengambil tanahnya untuk kedudukan ke apa tuh kada boleh. Mengambil tempat sehingga orang susah berkubur. Jadi jarang orang berkubur akhirnya dengan sebab itu. Nah, itu pian kada ulun menyampaikan yang hak aja yang di kitab. Ya kada boleh. Wakaf itu kada boleh diwarisi, kada boleh dimiliki. Itu wakaf tuh. Ini bahari pekuburan ini tanah abahku aja. Ini abahku nak mewakafakan, jadi terserahku aja. Kada boleh bila diwakafkan untuk orang muslim, sudah kada bisa lagi ini tanah abahku kada ada lagi, hilang dah. Jadi kami suku kuburan kami sarahe mula aja. Nah, lain ini diwakafkan untuk orang muslim. Ini nah 10 kali 10 nih untuk aku, untuk kami. Nah, itu pian terserah pian dia, hendak pian kubahi kah? Kada apa-apa, hendak pian semin kah seberataan? Kada apa-apa. Kada haram hukumnya. Yang tadi itu haram hukumnya. Makanya pian itu memasukkan sesuatu ke dalam kubur itu berhati-hati, jangan asal ambil. Papan ada di rumah orang, ambil masukkan ke dalam kubur ini. Tataki dulu, kada beizin dengan orang. Itu menjadi siksa bagi mayit. Nah, bagi mayit. Karena tujuannya adalah untuk melindungi mayit di dalam itu tujuannya. Sedangkan itu harta orang terbawa ke dalam situ, haram hukumnya. Ujar ampun rumah, mana papanku di rumah? Sudah kami masukkan tataki dalam kuburan tu ya. Ujar ampunnya ini nah, ampun papan ini misalnya bongkarnya. Wajib pian membongkarnya. Bongkarnya. Wajib pian bongkar. Jangankan papan cincin dia termasuk sandal jepit gin, kalau ampuninya bujur, suruhnya bongkar, wajib bongkar. Apalagi papan. Nah, itulah berhati-hati kita itu. Kita menguburkan orang ini berhati-hati. Nah, jangan sampai kita itu salah menguburkan. Kita ini kan kadang sembarangan mengambil. Ada di Higa itu misalnya pohon rambutan orang. Waktu menguburkan tuh tatak pohon rambutan orang, tak. Yalah. Kita tak masukkan pohon yang ada di halaman rumah orang tadi, daunnya masukkan situ untuk melindungi tanah. Melindungi tanah tadi supaya mayit itu kada-kada. Itu kan sunnah hukumnya lah. Kita itu mayit itu nah dikuburkan. Kita lindungi supaya jangan karena mayit itu langsung, sunnah hukumnya. Makanya ditahani tanah itu supaya jangan keras karena itu. Nah, nama lindungi di bawah itu nah kita mengambil punya hak orang. Berarti dari daun kah, potongan apakah? Apa itu? Itu menjadi siksa bagi mayit itulah, bukan menjadi berkah dari mayit itu kan. Ya ingatlah kisah di zaman Nabi Musa itu. Nabi Musa itu orang disiksa dalam kubur lalu dipindahkan, Nabi Musa disuruh membongkar. Masalahnya itu apa? Masalahnya itu jadi dibongkar itu. Masalahnya itu inya itu bekas makan. Lewat di tempat orang. Lewat di tumpukan kayu orang, mengambillah tumpukan kayu orang itu untuk menguit giginya. Menguit giginya, menguit ini nah. Yang itu yang menjadi siksanya di dalam kubur. Ini jadi siksanya dalam kubur. Ini bukan lagi lebih daripada kuit gigi lagi. Nah, kita harus afik lah di situ. Memang di zaman dahulu itu, di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad itu, siksa itu dinampakkan. Iblis bernampak. Jadi kafarat dosa itu langsung terjadi di zaman Nabi yang lain selain daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ni inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Orang yang berbuat ini berbuat itu kada nampak di rumahnya. Dulu tuh langsung Allah Ta'ala di rumahnya ini orang ini misalnya pencuri langsung. Taubatnya harus seperti ini. Dulu itu kan seperti itu. Kalau Nabi Muhammad ini ada taubatnya istighfar, mengaku kesalahan, kada mengingat perbuatan. Dulu itu ada yang diterjun ke jurang, harus dibunuh, macam-macam. Nah, cara taubatnya itu hanya diampuni Allah Ta'ala. Kita ini Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin. Ya, itulah. Itu ulun memadahkan itu yang hak itulah dipadahkan itu. Kita kan kadang kada tahu kita ini. Nah, orang berkubah tuh bang guru aja. Amun berkubah orang saleh menurut Imam Syafi'i kalau di tanahinya seorang hukumnya boleh. Orang saleh, orang yang saleh. Kalau di tanah wakaf makruh. Karena ada yang mengharamkan tetap, karena itu kecuali izin dari Bapak Sidin ini untuk tazkirah namanya, yaitu menghormati Sidin,
Biar orang kada apa-apa sidin itu biar dianya apa namanya? Belain daripada orang bertinggi kuburannya karena dia orang saleh supaya orang tahu nih orang ahli amaliyah. Kada apa-apa. Dia anu itu makruh tapi hukumnya. Nah, makruh. Nah, itu. Tapi kalau di tanah sendiri kada apa-apa pian. Anak pian lampui 100 watt ke situ kada apa-apa aja, anak pian kubahi kada apa-apa aja. Nah, itu boleh hukumnya kalau di tanah seorang. Tanah kita sendiri. Nah, itu masalah makbarah lah, kan sudah kita belajar itu masalah makbarah itu, masalah kuburan itulah, masalah kuburan itu hati-hati masalah itu. Dan jika amalmu itu yang kebajikan, niscaya engkau dapat dengan dia akan kesenangan lagi nikmat. Nah, jadi kalau kita beramal baik di dalam kubur, dapat juga amal kebaikan di dalam kubur kita. Jika amalmu itu yang kejahatan, niscaya engkau dapat kesusahan lagi siksa yang amat sakit seperti firman Allah Ta'ala, "Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah." Jadi kita itu takutnya lah kita ini minta tutupi dosa kita ini baik di akhirat maupun di dunia aib kita ini. Minta tutupi. Jadi sedikitnya nanti ada balasannya oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Nah, itulah. Sedikit ba'amaliyah dibalas oleh Allah Ta'ala. Banyak sedikit berbuat jahat dibalas oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita berniat jahat belum ditulis Allah Ta'ala. Kita berniat jahat belum ditulis oleh Allah Ta'ala. Kita berniat baik ditulis Allah Ta'ala. Melakukan dibalas 10. Kita berniat baik ditulis oleh Ta'ala 1 kebaikan. Misalnya aku hendak sembahyang jam berjamaah, ditulis dah 1 kebaikan. Terlaksana kita melaksanakan, tulis 10. Kalau kita berniat kada baik, misalnya aku hendak menyuntan asam siano ya, kada ditulis oleh Allah Ta'ala. Pas kita melakukan, ditulis cuma 1 aja. 1 kejahatan. Kada 10 atau ada 1 aja. Kan rahmatnya Allah Ta'ala itu dengan kita. Berarti bu guru kawai ulun mencuri 10 kali aja. Karena banyak 10 tadi aja masih ada sisanya lagi 9 kebaikanku aja. Supaya imbang ya. Wah itu dasar ahli orang ini, ahli dagang orang ini. Kada mau rugi. Ahli dagang kada kawa dilawan-lawan. Ahli dagang ya ahli perhitungan. Jadi bila habis ini mencuri, bewiritannya berniat dulu bewiritan lawannya supaya dapat 10 pulang ya. Jadi menutupi nang tadi aja. Jadi sudah tua jadi ku hitung-hitung 10 tahunnya aku jadinya banding 10 taruh saja. Mana itu orang ini ahli perhitungan. Jadi kada bisa kita ini menghitung seperti itulah, menghitung seperti itu kada bisa amalia nih. Misalnya orang ini bersedekah 1 juta. Bersedekah 1 juta, sah lah sedekahnya, sah. Iyalah. Ada juga orang bersedekah 1000 aja. Salah juga, sah. Yang 1000 dengan 100 ini sama-sama sah. Tapi pian kada tahu yang 1000 kah yang 100 yang 1 juta nih kah yang diterima, kada tahu. Sahnya iya, diterimanya belum tentu. Jadi kata kawa biar memperhitungkan 10 nih. Wah muninya ini kalah timbangan dengan aku aja. Aku 1 juta, 1000 aja bersedekah. 1000 tapi ikhlas. 1 juta tapi kada ikhlas. Kada ada perai, diterima tapi perai. Ini diterima dan ada nilainya. Itu nah. Tidak apa-apa aja aku membawa aja sekarung, yalah. Kawan sedikit aja bawa sini aja nah, yalah. Timbang di penimbangan emas, pak timbang. Ganal ini harganya. Kenapa? Emas bijian. Sekarung timbang, buka orang isinya puya seberataan. Dikiranya emas, namanya puya aja isinya. Anaknya emas. Nah, kan kalah nilainya. Yang bersih dikira tadi sama-sama emas, sama-sama pada kuning. Sama-sama misalnya, jadi beda ya. Makanya dalam setiap amalia itu namanya ada roja, ada khauf. Mengharap diterima, takut kalau kada diterima. Jadi keduanya itu harus ada setiap kita beramalia. Ada mengharapkan diterima Allah Ta'ala, mengharapkan kalau kada diterima oleh Allah Ta'ala, takut kalau kada diterima oleh Allah Ta'ala. Nah sampai sini ada yang bertanya, silahkan. Adakah yang hendak bertanya?
Masalah makbarah tadi kan yang tanyakan tuh bermasalah banyak. Ingatakan itulah kalau kita menyaminnya, alabihakannya itu ingatakan diniatakan bahwasanya mun ada orang nambah kubur di sini silahkan aja. Kada kawa misalnya inilah abah kita, kai kita, lah anak kita. Lalu ada orang berkubur hendak di situ berkubur. Di sini aja orang kuburakan anu keluargaku orang. Di tanah wakaf, ujar kita jangan. Itu punya kami. Ada boleh pian. Ada boleh. Ini sudah keluarga kami sini aja, ada boleh. Pas orang mau kuburakannya di tengah-tengahnya. Misalnya, ini abah kita, mama kita di sini, kusung sini. Kuburakan orang di tengah nih. Jangan dikuburakan. Itu abahku terpisah sama mamaku aja. Kada bisa. Kada bisa. Tanah wakaf kada bisa. Kada boleh pian melarangnya. Nah, itu ada bisa. Ulun tuh, abah ulun dan sanak sidin, kai ulun berkubur, tanahnya jauh. Ada orang berkubur di higanya. Maksudnya pas udah dibuncu di ujung, ya, pas keluargaan, ada orang berkubur. Kada kau kita sari. Karena apa? Karena tanahnya tanah wakaf. Orang di mana aja menguburkan terserah orang, kada bisa kita melarang. Nah, itulah kada bisa melarang. Entakan itu. Mun kaini gurai ulun menukar tanah aja nambahkan alkah keluarga ulun dia spesial aja. Iyalah supaya rami para pasar barang nukar aja. Artinya orang pasar ini sampai mati artinya para pasar aja tetap berkubur ya, supaya jangan terpisah ulun ini dengan pasar aja. Itulah. Menurut riwayat kita ini meninggal. Kita ini kan terbuat dari tanah. Di mana tanah kita itu terbuat, disitulah kita itu nanti terkubur menurut satu riwayat. Nah itu. Jadi mungkin kita ini terbuat di Nangabulika, namun terbuat di tanah haram, alhamdulillah. Berarti tegar ke Makkah biar. Tapi pas sampai ke Makkah mati ya orang mengingat. Tapi untung ya lah di Mekah harinya. Pantas dia kawan pindah pengarasan bener ikem nih. Terbuat dari tanah batu Mekah itu rupanya. Itulah. Sampai kah sudah? Baik ya. Ada yang bertanya? Ada? Ya. Iya. Iya. Itu pertanyaannya. Artinya kita ini datu kita, kai kita mewakafkan tanah. Habis itu sekian tahun lalu cucunya mengklaim ini tanah datuku, kok ambil lagi kayak itulah. Satu yang perlu diketahui, yang diwakafkan tuh sampai kemana? Jangan lu pandir ngangkut wakapakan ini senang ngabulikan nih bang, gua wakapakan ya. Misalnya diwakapakannya tuh misalnya 100 kali 100 sehektar. Misalnya lah, untuk apa itu? Untuk apa kata terserah lah. Yang penting diwakapakan. Untuk masjid kah, untuk apa kah, untuk kuburan kah, untuk apa, jadi sidin tanah ini 100 kali 100 aku wakapakan. Berkembangnya zaman, nah, tanah kadada lagi, anak buah ini cucu, lalu melihat tuh tanah datu ikam bahari itu jadi wakapakan. Lalu melihat ini misalnya yang dipakai orang ini sedikit aja, lalu hendak diambilnya, apa hukumnya? Haram hukumnya, tetap hukumnya haram, tetap hukumnya kada boleh hukumnya. Nah jadi harus diketahui yang diwakapakan itu sampai kemana dulu supaya nyaman mengklaim. Artinya yang tanah diwakapakan kai kuni dahulu ini kan ada suratnya aja cuma 100 kali 100, sedangkan suratku ini artinya tulisannya 200 kali 200, 100-nya kok ambil, itu kada apa-apa. Tapi biar pian mengklaimnya itu melebihi daripada yang diwakapakan, artinya yang diwakapakan pian ambil berarti berdosa.
Itu berdosa. Kita yang berdosa, bukan kainnya itu yang berdosa. Anak kita ini yang berdosa. Ada boleh. Jadi makanya tadi kada bisa diwariskan, kada bisa dimiliki kalau sudah wakaf itu. Ini punya desa diwakafkan untuk desa ininya, untuk khusus desa itu aja berarti. Iya naik. Iya itu kada boleh mengklaim. Ulun bisa aja mendengar itu. Anu tukariakan buslah tanah ini aja, tanah ulun ini aja. Kenapa aja rebusnya? Tuh ada kuburan abah ikam, gampangnya kuburan abahku tuh kupindahin aja. Sampai kuburan orang tuanya tuh anak dipindahnya. Gara-gara tanahnya ini larang. Karena menguburakan dulu kan di muka rumah, di higa rumah, di samping rumah. Lalu tanah yang rumahnya ini dijual sudah. Tinggal tanah kuburan abahnya ini luas lagi. Itu. Jadi hendak dijualnya dengan orang. Jual aja tanah ini aja. Supaya kuburan abahku gampang yakin aku pindah aja. Ulun lihat dasar bujur pindah dah kuburan abahnya. Kadang apa ulun nyambat dah. Jadi warung sudah. Itulah. Karena tanah tadi mahal. Dulu kan ada harganya. Itulah haram hukumnya lah. Artinya dosa tuh, berkepanjangan dosanya tuh. Itulah. Itu aja dulu kita bahas lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan berkah kita, mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Firlana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Firlana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil ya Allah biha ya Allah biha. Ampun maaf.